warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Akademia, kembali lagi di podcast Suara Pemikir Fakultas Usuluddin dan Adab. Nah teman-teman semua, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang sesuatu yang sangat relevan untuk dunia pendidikan saat ini, yaitu tentang kurikulum OB dan transformasi pembelajaran di Fakultas Usuluddin dan Adab. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia pendidikan ini selalu berkembang luas agar bisa menyesuaikan dan menjawab dari tantangan zaman. Salah satu transformasinya yaitu adalah di mana perguruan tinggi ini fokus kepada kurikulum OB, yaitu capaian hasil pembelajaran. Jadi, kurikulum ini tuh bukan fokus ke materi saja, tetapi juga kepada kompetensi, kreativitas, juga capaian untuk lulusan nanti. Nah, lalu bagaimana ya kurikulum ini tuh bisa meningkatkan daya saing global di Fakultas Usuluddin dan Adab ini? Nah, untuk itu di podcast Suara Pemikir ini kita menghadirkan seorang narasumber yang akan menjelaskan langsung terkait kurikulum OB ini. Nah, yaitu Bapak Dr. Masrukin Muhsin LCMA selaku Wadik 1 Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Sebelum itu kita mari sapa terlebih dahulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik, terus sebelumnya terima kasih ya Pak sudah bisa hadir dan menyampaikan di podcast Suara Pemikir ini. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang santai terkait kurikulum OB ini. Kayak apa sih kurikulum OB ini? Juga bagaimana kurikulum OB ini bisa diimplementasikan di Fakultas Usuluddin dan Adab ini? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Ya, baik. Jadi kurikulum itu setiap 4 tahun sampai 5 tahun sekali harus direvisi. Oh begitu. Ya. Pertama kali saya di sini sudah mengalami revisi dari 2018, itu namanya kurikulum KKNI. Kemudian 2021 kurikulum MBKM dan 2026 ini kurikulum OBE, ya Outcome Based Education. Tetapi penerapannya, implementasinya akan dilaksanakan pada mahasiswa angkatan 2026-2027. Jadi anak semester 1 yang baru masuk. Berarti untuk maba ya Pak ya? Untuk maba, betul ya. Untuk yang lama, ini angkatan berapa? Angkatan 2023. 2023 berarti masih pakai kurikulum 2021 yaitu MBKM. MBKM. Tapi meskipun nama kurikulumnya OBE, tetapi tetap mengadopsi kurikulum KKNI, kurikulum MBKM dan kurikulum OBE ini. Jadi seperti itu ya. Kalau boleh tahu perbedaannya antara yang kurikulum sebelumnya sama kurikulum OB ini apa itu Pak? Perbedaannya. Jadi sebetulnya apa ya? Intinya cuman beda nama ya. Oh, cuma beda nama aja. Tapi gitu. Mata kuliahnya mah tetap sama aja. Tapi mungkin metodenya ya. Metode cara belajarnya. Oh, begitu. Kalau kurikulum OBE itu dia berbasis outcome atau lulusan. Contohnya, kalau jurusan apa? IAT. Jurusan IAT. IAT nanti lulusannya jadi mufasir ya. Nah, untuk menjadi mufasir itu kita harus banyak praktek, katakanlah di pengajian-pengajian yang mengkaji tafsir gitu ya. Jadi belajarnya tidak harus melulu di kelas, tetapi kita bisa praktek di tempat-tempat pengajian tafsir yang profesional seperti Pak Quraish Shihab umpamanya. Sebetulnya kurikulum OB ini lebih pas bagi perguruan tinggi yang ilmunya ilmu terapan. Kalau kita kan ilmu murni ya. Iya betul. Kayak ilmu terapan seperti insinyur. Jadi diharapkan begitu dia lulus dia udah langsung bisa bekerja gitu. Jadi belajarnya dia lebih banyak langsung praktek di lapangan. Jadi bukan cuma teori aja. Bukan hanya teori. Teori itu sebagian kecil aja malah. Jadi lebih banyak prakteknya. Itu kalau kurikulum OBE. Oh begitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya sama aja ya Pak, kurikulum ya, sebelumnya mata kuliahnya sama aja, cuman metode belajarnya dari metode pembelajarannya yang beda. Nah, kalau untuk tantangannya itu adakah tantangan tersendiri untuk kurikulum OB ini? Nah, tantangannya mungkin apa ya?
untuk sosialisasi ke dosen-dosen, kemudian juga sosialisasi ke mahasiswa gitu ya. Tidak semua dosen memahami tentang perubahan kurikulum ini. Jadi dari dulu sampai sekarang biasanya itu yang memahami tentang perubahan kurikulum kalau di fakultas ya Wadik 1, Pak Dekan gitu ya. Oh, iya. Tapi untuk ke dosen-dosen itu sosialisasinya masih kurang. Nah ini tantangan kita ya, harus lebih banyak mensosialisasikan kepada para dosen. Nah dosen taunya karena beliau hanya mengajar satu mata kuliah tertentu saja, ya dia hanya menguasai mata kuliah yang ia ampu saja gitu. Tapi tentang perubahan kurikulum masih kurang sosialisasi kepada mereka. Itu tantangannya seperti itu ya. Tetapi kalau masalah fasilitas, kita setiap prodi sudah ada laboratorium ya, tetapi belum maksimal penggunaannya gitu ya. Idealnya semua mahasiswa itu selain sibuk belajar di kelas, mereka juga sibuk belajar di perpustakaan, itu juga laboratorium juga. Kemudian di laboratorium prodi ataupun di kajian-kajian, kalau tafsir hadis berarti ya di kajian-kajian yang mengkaji tentang tafsir dan seterusnya. Jadi tidak melulu di kelas belajarnya, tetapi di laboratorium baik di kampus maupun di luar kampus. Gitu. Tadi kan tantangannya itu terkait masih kurangnya sosialisasi ya ke para dosen. Nah, bagaimana cara Bapak nih selaku Wadik 1 gitu untuk bisa mensosialisasikan ke dosen ini dengan baik dan bisa terjalan dengan sempurna gitu? Ya, nanti di bulan Juli ini, di akhir bulan Juli kita akan menyelenggarakan sosialisasi kurikulum OB ini kepada para dosen ya. Tapi kesulitan kita itu mengumpulkan mereka ke dalam satu tempat dalam satu waktu itu yang agak susah karena beliau-beliau ini juga banyak kesibukan ya. Selain kesibukan di kampus juga kesibukan di luar. Jadi kita sudah memberi wadah untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Tetapi kadang-kadang ya nggak semuanya ya. Ada 1-2 dosen yang karena kesibukannya dia tidak bisa mengikuti sosialisasi ini, jadi sosialisasi kita itu tidak tersampaikan kepada mereka. Gitu. Jadi nggak full semua dosen ikut semua, gitu ya. Oke, untuk dari situ kalau misalkan buat mahasiswa nih ya Pak, apa sih manfaat dari kurikulum OB ini untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa, karena harapan kurikulum OB ini akan outcome itu adalah hasil lulusan. Jadi begitu mahasiswa lulus dari perguruan tinggi, dia langsung siap terjun ke masyarakat. Ke dunia kerja juga ya? Ya, kalau bahasa pemerintah sih terjun di dunia kerja gitu ya. Gitu. Tetapi karena kita kan ilmunya ilmu murni ya, jadi bukan terjun di dunia kerja, tetapi terjun berperan di tengah-tengah masyarakat. Kalau perannya, namanya siapa? Namanya Mia. Mia nanti bentuk peran di masyarakatnya seperti apa? Katakanlah memberikan ceramah atau pengajian-pengajian di tengah masyarakat. Berarti kan sebelum kita lulus, ketika kita masih di kampus, berarti kita sudah sudah mempersiapkan diri. Ya, sebelum kita terjun ke lapangan yang sebenarnya. Jadi kita harus banyak memperkaya skill ya, baik skill cara berbicara, kemudian skill komunikasi yang baik dan seterusnya. Jadi tidak hanya kalau kita hanya mengandalkan pelajaran yang ada di kelas, itu nggak cukup ya. Jadi karena yang kita hadapi itu adalah benda hidup ya. Kalau buku-buku itu kan benda mati ya, benda mati. Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan yang baik. Seperti itu, baik. Nah, kalau untuk kurikulum OB di Fakultas Usuluddin dan Adab ini yang dimana di fakultas kita kan belajarnya ilmu murni ya Pak. Nah, apakah bisa meningkatkan daya saing global untuk kancah internasional gitu? Ya, harapannya sih seperti itu. Tetapi kemarin kita mendatangkan narasumber namanya Pak Khalid, dia dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwasanya kurikulum OB ini lebih tepat dipakai untuk
perguruan tinggi yang ilmunya itu ilmu terapan, bukan ilmu murni ya. Ya, ilmu murni kita hanya bisa mengadaptasi meskipun tidak 100% ya. Karena kalau ilmu terapan itu kan langsung dunia kerja gitu ya. Betul. Tapi kalau kita kan ilmu murni itu ya bisa jadi guru, bisa mungkin ya seperti itu. Tetapi harapannya ya idealnya mahasiswa itu tidak hanya menyibukkan diri dengan mata kuliah yang ada di kelas saja, tetapi juga menyibukkan diri memperkaya keterampilan yang ada di luar kampus. Gitu. Oh gitu. Nah baik teman-teman semua, tadi sudah dijelaskan ya secara singkat tentang kurikulum OB ini, yang dimana kurikulum OB ini tidak hanya berfokus kepada materi saja, tetapi juga implementasinya untuk dunia luar gitu. Karena dikarenakan Fakultas Usuluddin dan Adab ini adalah ilmu murni, jadi ya fokusnya untuk terjun ke masyarakat. Adapun menurut seorang narasumber Pak Khalid ya, yang dijelaskan tadi oleh Pak Wadik 1, bahwasanya kurikulum OB ini itu diterapkan untuk yang ilmunya terapan, jadi seperti itu. Mungkin untuk sebelum kita tutup ya Pak, podcast Suara Pemikir ini ada pesan untuk mahasiswa ataupun dosen agar beradaptasi di kurikulum OB ini. Baik ya, saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa, baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah lama, apapun nama kurikulumnya, apakah itu OBE, MBKM ataupun KKNI, yang penting kita belajar dengan tekun. Selain belajar mata kuliah yang sudah disediakan di kampus, kita juga tetap harus belajar di luar kampus ya, memperkaya diri, skill kita, karena yang diperlukan tidak hanya ilmu tetapi juga skill, baik skill komunikasi, skill komputer, skill lain-lain, kepemimpinan dan lain-lain ya. Jadi harapannya selain kita kuliah di kelas, kita juga aktif di luar, baik itu organisasi maupun kajian-kajian keilmuan dan lain-lain. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin ada pesan juga nih ya dari Mia sebelum kita benar-benar tutup podcast Suara Pemikir ini, bahwasanya walaupun di Fakultas Usuluddin dan Adab ini kita hanya belajar sekedar teori ataupun bisa dikatakan ilmu di sini tuh ilmu murni, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap memiliki skill lain, entah itu yang seperti Bapak Wadek katakan, yaitu komunikasi, aktif di luar ataupun lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan podcast Suara Pemikir ini dari kita awal mulai ya. Mungkin kita tutup, cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.